Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kerangka umum rancangan dan prosedur penelitian pendidikan bersama Betty Angela dan Siska Deyanti. Teman-teman tahu tidak apa itu kerangka rancangan penelitian? Nah, kerangka rancangan penelitian adalah konsep pada penelitian yang saling berhubungan di mana penggambaran variabel satu dengan lainnya bisa terkoneksi secara detail dan sistematis. Hal tersebut dilakukan agar penelitian bisa lebih mudah dipahami karena nantinya dalam laporan penelitian penyampaiannya bisa runtut. Apa sih kegunaan dari rancangan penelitian? Nah, rancangan penelitian dibuat untuk menjadikan peneliti mampu menjawab pertanyaan atau masalah penelitian dengan valid, objektif, tepat, efisien. Desain penelitian disusun dan dilakukan dengan penuh perhitungan agar dapat menghasilkan petunjuk empiris yang kuat relevansi dengan masalah penelitian yang ada. Apa saja sih kerangka rancangan penelitian itu? Yang pertama, ada judul penelitian. Judul merupakan representasi paling singkat dari keseluruhan substansi penelitian. Kedua, ada latar belakang. Berisikan informasi yang berkaitan dengan peristiwa atau isu yang menjadi alasan suatu penelitian dilakukan. Ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu kasus yang ingin diteliti. Dalam menyusun rumusan masalah, peneliti biasanya mempertanyakan suatu fenomena dan mendefinisikan fenomena tersebut sebagai suatu masalah. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian adalah keuntungan yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu jika penelitian yang kamu lakukan telah selesai. Selanjutnya, tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan biasanya disebut pula studi literatur. Pada kerangka ini, pembaca mencari, membaca, dan mereview bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara dan bersifat teoritis. Selanjutnya, populasi dan sampel. Bagian ini biasa disebut dengan subjek penelitian atau partisipan. Peneliti perlu menjelaskan siapa saja partisipan dalam penelitian ini dan bagaimana cara mendapatkannya. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian lebih akrab digunakan dalam penelitian kuantitatif yang memerlukan hipotesis. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang diterapkan harus mampu menjawab rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data biasa dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer. Cara melakukannya juga berbeda-beda tergantung metode riset apa yang digunakan. Dan yang terakhir adalah menulis laporan. Penulisan laporan penelitian disesuaikan dengan penelitian apa yang dilakukan. Teman-teman tahu tidak apa itu prosedur penelitian? Prosedur penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian. Langkah-langkah dari prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, lakukan pencarian awal untuk mencari informasi atau literatur review. Pada awal sebelum dimulainya penelitian yang sesungguhnya dilakukan pemanasan dengan mencari bahan informasi dan kebutuhan lain sesuai konteks penelitian. Kedua, identifikasi dan kembangkan topik. Dilakukan dengan cara tentukan topik sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Pastikan topik yang ada sesuai dengan minat. Topik masalah yang ada, pastikan bahwa peneliti sanggup untuk mengumpulkan dan mengelola informasi yang ada, serta buatlah pertanyaan sebagai sarana pemantik dan informasi bisa diperdalam. Ketiga,
Formulasi atau rumusan masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara menjabarkan latar belakang masalah penelitian, memformulasikan inti permasalahan, merumuskan permasalahan secara umum, menjabarkan tujuan dari penelitian, dan mengutarakan kegunaan penelitian. Keempat, perumusan kerangka teoritik dapat dilakukan dengan cara memeriksa kepustakaan atau melihat penelitian terdahulu, menginterpretasikan indikator dan variabel, dan mengolaborasikan kerangka teoritik yang ada. Kelima, penganalisis data dapat dilakukan dengan cara menghimpun data, mengatur data, menciptakan strategi analisis data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat dilakukan dengan membuat kesimpulan serta membuat laporan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar.